Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam terang kebangkitan Tuhan, kita terus-menerus diajak untuk memperdalam iman kita akan Tuhan, akan Yesus, yang sungguh menggambarkan perhatian Allah dalam kehidupan kita. Yang sangat menarik dalam Injil hari ini adalah kisah Thomas yang ragu secara serius di tengah-tengah situasi para murid antara takut dan senang ketika mendengar berita tentang Yesus yang sudah bangkit. Karena takut itulah para murid berkumpul di suatu tempat. Diceritakan di satu tempat dengan pintu yang terkunci rapat. Apakah ini sungguh menggambarkan bahwa orang yang takut lalu masuk di sebuah ruangan, lalu dikunci pintunya, lalu takutnya hilang? Bisa saja juga tidak. Terlanjur pintu ditutup, dikunci, lampu mati. Kemudian cari kunci, kuncinya malah hilang pisan. Sudah gitu terdengar suara, oh. Pasti lari. Lari kemana coba? Ke kamar mandi. Pas masuk kamar mandi, midak pisan, coro. Tapi mau digambarkan bahwa para murid mengalami antara takut, senang, tapi takut lebih dominan. Mereka merasa bukan hanya sekedar takut dengan orang Yahudi, tapi juga yang tidak kalah penting adalah mereka merasa hancur, mereka kecewa. Harapan mereka sungguh-sungguh hilang. Minggu lalu saya sudah menyampaikan pengalaman para murid itu, kita ini sudah jatuh tertimpa tangga dan tangganya ada seorang yang gemuk di situ. Jadi blek, runtel. Bisa kita bayangkan. Di tengah ketakutan itulah Yesus datang. Di tengah-tengah ketakutan Yesus datang tanpa WA lebih dulu, tanpa telepon lebih dulu. Yang tidak kalah tengilnya bahwa Yesus tidak mau ketuk pintu juga. Tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Seandainya para murid ini panjenengan mesti wis kabur. Tiba-tiba mak betunduk, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus juga memberi jawaban atas teka-teki yang dialami oleh Thomas. Saya memang ketika merenungkan, Yesus ini memang juga punya pengalaman yang unik. Ketika punya murid aja yang aneh-aneh juga. Ada yang berkhianat, menjual, ada yang menyangkal. Ini akhir-akhir pun setelah peristiwa kebangkitan masih ada juga yang bukan hanya sekedar tengil, degil betul. Gak percaya. Bayangkan, jenengan seandainya jadi guru, ada murid yang kaya ngono kuwi. Pokoknya kalau aku belum melihat tangannya yang ada bekas paku dan lambungnya lalu menusukkan jariku ke tangannya dan tanganku ke lambungnya, coba bayangkan,
Kok aku dadi Yesus tak kuwetake ya. Dengan bayangkan ya, tangan bekas luka, terus dileboni driji, diutik-utik ngene ya Jal. Lalu lambung bekas luka. Pernyataan Thomas ini sebenarnya ya kebablasan. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas paku pada tangannya dan tanganku ke lambung yang terluka, iya karemu iki. Pembuk lebokne terus mbok uti-uti ne Jal. Oh ya rasa sengkring-sengkring. Itulah para murid Yesus. Yesus memberikan jawaban kepada Thomas dan jawabannya sungguh menyentuh hati. Kalau tadi saya katakan kalau aku marah, Yesus ternyata tidak marah. Yesus tidak memarahi Thomas. Ia tidak menolak dia karena ragu-ragunya. Justru Yesus datang secara khusus untuk Thomas. Ingat, hari pertama dalam minggu itu, Yesus datang kepada para murid. Tapi di situ ada satu murid yang tidak hadir, yakni Thomas. Yang dengan gagah beraninya ngomong, aku tidak akan percaya, sekali-kali tidak, sumprit, gak percaya aku. Kalau belum ada bukti. 8 hari kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama. Yesus secara khusus datang untuk memberi jawaban kepada Thomas. Yesus menunjukkan lukanya dan Yesus akhirnya memberikan makna yang mendalam kepada para muridnya. Luka itu bukan untuk disembunyikan. Maka Yesus menunjukkan lukanya. Luka bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menjadi bukti cintanya. Karena cinta yang mendalam itulah Yesus menunjukkan lukanya kepada Thomas, kepada para murid. Yesus ingin menunjukkan bahwa luka bukan akhir dari perjuangan. Memang dalam perjalanannya, dalam perjalanan misinya, Yesus terluka. Para murid terluka hatinya. Tapi Yesus ingin menunjukkan luka bukan akhir dari perjalanan misi. Tetapi justru luka itulah yang membawa pada makna kehidupan baru. Saudara, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita bisa menyimak bagaimana kisah para rasul menunjukkan buah dari kebangkitan yang telah mereka imani. Berkat iman akan kebangkitan itu, para murid mengalami perubahan yang luar biasa. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari ketidakmampuan untuk bersatu mereka menjadi sehati sejiwa. Para murid yang tadinya bersembunyi, kini tampil di depan umum, menyatakan kebenaran iman akan Yesus yang mereka imani, yang mereka ikuti, tapi juga disertai dengan berbagai tindakan penyembuhan. Tadi diceritakan luar biasa bahwa mereka banyak yang disembuhkan, tidak hanya disentuh. Bayangkan, hanya kelewatan bayang-bayang. Mereka kan menempatkan di pinggir-pinggir jalan dengan harapan, pokoknya kalau sampai Petrus dan teman-teman lewat, kena ayang-ayangnya,
Ayang-ayangnya apa bahasa Indonesia nih? Bayangan. Bayangan itu bayang-bayang. Bayangkan ya, bayangkan. Bayangkan kena bayangan ya toh. Jadi diceritakan ketika mereka punya keyakinan para rasul lewat, kena bayangannya saja sudah diyakini akan menyembuhkan, apalagi disentuh. Mereka menyembuhkan dan mereka memberikan harapan kepada banyak orang. Tentu harus kita yakini bahwa kemampuan para murid keberanian ini tidak terlepas dari peran Yesus yang sungguh-sungguh menyertai para rasul. Namun di luar itu juga adanya kebersamaan dalam satu kesatuan sebagai komunitas iman. Kebersamaan mereka menjadi kekuatan. Tentu ini juga menjadi panggilan bagi kita bahwa iman bukanlah perjalanan pribadi saja, melainkan iman juga harus tumbuh dan berkembang dalam komunitas, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, iman bukan perkara ragu atau tidak. Karena iman tidak melarang adanya keraguan. Justru berangkat dari keraguan, orang akan bertanya. Dan inilah cara kita berteologi. Jadi kalau terkadang kita ini ragu-ragu, Yesus ada atau tidak, tapi jangan hanya berhenti di ragu. Terus harus mencari jawab. Allah itu baik atau tidak, jangan hanya berhenti di situ. Yang terpenting adalah proses mencari jawab. Thomas mengajarkan kita bahwa keraguan itu sangat manusiawi. Justru karena kita memang betul-betul manusia, yang betul-betul manusiawi, kadang kita ragu, okay. Dan ini bisa dialami oleh siapapun. Baik itu panjenengan sebagai umat maupun imam pun terkadang juga punya pengalaman keraguan itu. Itu yang seringkali diungkapkan oleh para suster sedang berada di padang gurun. Jadi terkadang memang iman mengalami kekeringan, keraguan, tidak apa-apa. Biarlah Tuhan menyentuh keraguan kita. Yang penting kita senantiasa membuka hati kita. Yang kedua, Yesus menawarkan kepada kita damai sejati yang datang daripadanya, damai yang menghidupkan. Tentu saja kedamaian ini harus berangkat dari dalam diri kita. Kalau kita sendiri tidak pernah damai dengan diri kita sendiri, jangan pernah berharap akan bisa berdamai dengan orang lain. Apalagi ketika kita menganggap orang lain menjadi ancaman, maka kita tidak akan pernah bisa berdamai. Ketika orang lain selalu hadir sebagai ancaman dan tidak menjadi bagian dari anggota komunitas yang saling mendukung, maka disitulah sebenarnya hati kita bergolak terus-menerus. Kalau orang lain justru kita anggap sebagai memberikan daya kekuatan, disitulah sebenarnya kita belajar damai dengan diri sendiri. Yang sering menjadi ancaman justru adalah orang-orang yang merasa di bawah saya. Ancaman membuat kita gelisah.
Dan ketika kita tidak pernah berdamai dengan diri sendiri dan menganggap orang lain itu adalah sebagai ancaman dalam hidup kita, maka prinsip makna yang ketiga tidak akan bisa kita laksanakan, yakni siap diutus. Maka Yesus berkali-kali, damai sejahtera bagi kamu. Setelah mengalami kedamaian, maka kamu akan bisa diutus. Ketika orang tidak damai, orang tidak akan bisa menjalankan perutusan dengan baik. Karena berbagai perutusan bisa dilaksanakan dengan terpaksa. Tugas mana? Kalau itu menjadi kegelisahan, ancaman, maka tugas perutusan akan menjadi juga sesuatu yang memberatkan. Semoga kita sekalipun seperti Thomas, kita berharap tidak apa-apa. Karena di tengah-tengah keraguan, kalau kita tidak pernah berhenti berproses dan menyerahkan diri pada Yesus, kita akan sampai pada pernyataan akhirnya, ya Tuhanku dan Allahku. Allah memberkati kita.